Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pengulun Basuki Langgeng, Om Wilahing Mastono Musidam Sekaring Tuhan Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini hari Senin. Kemarin mungkin ada sedikit terlambat menyampaikan tadi malam karena ada kegiatan-kegiatan yang cukup banyak. Izinkan saya memohon maaf kepada saudara-saudara semuanya. Namun sebagai sebuah komitmen tetap hadir untuk menyampaikan nilai-nilai Jawa, bahwa semakin lama semakin muncul banyak peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada kebudayaan. Nah, saya akan membahas tentang aksara ngerajut busananing manusa. Ini saya akan coba hubungkan kehadiran saudara-saudara saya kemarin di rumah saya di Gresik. Kebetulan di Gresik kemarin ada tamu Haji Dedi, Gus Yuti, lalu Mas Stri dan kawan-kawan. Nah, di situ mereka bercerita tentang peristiwa yang sedang di mana mereka mengalami sebuah peristiwa persekusi, bahwa niatannya adalah nguri-nguri budaya, nguri-nguri nilai-nilai luhur kebudayaan. Namun yang terjadi karena tempat yang dijadikan beracara di situ adalah sebuah tempat yang dimiliki oleh seorang tokoh politisi, sehingga tujuan untuk kepada nilai-nilai kebudayaan berubah menjadi peristiwa politik di dalam situasi yang tidak nyaman. Saya menyampaikan memang agak berat membedakan nilai-nilai luhur kebudayaan dengan platform agama, karena ada sesuatu yang menurut saya sama-sama harus memahami budaya pada nilai, bukan kegiatan. Kalau nanti budaya yang dilihat adalah kegiatannya, maka yang dibaca adalah aktivitas, bukan sesuatu yang ditawarkan dari sebuah aktivitas tersebut. Contoh, sebuah kegiatan yang menawarkan tentang kembalinya nilai-nilai luhur, seperti bagaimana kita mengajarkan selamatan. Selamatan ini banyak hal yang harus dimunculkan, karena ini selamatan ini lebih pada syariat kita di dalam melakukan upaya-upaya menjunjung tinggi ajaran nilai luhur. Nah, bagi orang yang tidak memahami, kadang-kadang apa yang disampaikan itu ditelan mentah-mentah, sehingga bagi yang tidak paham dan tidak bisa menyampaikan arti makna sebenarnya, yang terjadi adalah hanya cukup dilakukan, tapi sebenarnya harus dipahami artinya, harus mengerti tentang maknanya, lalu juga tahu tentang inti dari acara tersebut. Contoh, kita akan di dalam acara selamatan ada namanya tempat di mana isinya beras, kelapa, dan mungkin yang paling sederhana adalah beras, kelapa, dan pisang, gedang. Nah, beras itu di dalam makna yang sebenarnya, kenapa beras putih? Biar hatinya bersih, biar pikirannya bersih. Tapi selain spirit untuk bersih hati dan pikiran, itu adalah makna dari kalimat yang disimbolkan dari beras itu ben waras. Nah, itu. Jadi makna beras sendiri yang putih itu adalah ben waras atine, ben waras pikirane.
Jadi tidak serta-merta lapo kok anu beras. Ya kalau tidak ada beras putih ya boleh beras jagung, kalau memang juga boleh ben waras manembah marang Kang Moho Agung juga boleh. Jadi beras jagung kalau oh ini butuh beras jagung berarti ben waras manembah jumbuh marang Kang Moho Agung boleh. Jadi maknanya harus secara mantek bahasanya di dalam, secara filsafat, secara pemaknaan itu harus dipahami dulu. Nah, lalu juga ada klopo. Klopo berarti kerso. Jadi arti dari klopo berarti kerso lir handayani nang papan kang tanpa kiblat. Jenenge klopo. Jadi kekuasaan dan keselamatan semua tergantung kita mengalirkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Allah. Maka yang terjadi adalah papan kita akan selalu manembah dimanapun tempat, di sudut manapun, di arah mata angin manapun, hanya Gusti yang menjadi penuntun kita. Nah, lalu ada gedang ya digeget ben mari madang boleh habis gitu ya, dimakan pada waktu selamatan. Tapi gedang sendiri berarti di dalam Jawa dimaknai guru sejati sing nguruhi dohir tumatining dat kang moho kuwasa maringi manjingi nur lan kudu ngeracun. Jadi gedang ini sebenarnya dimaknai dari belakang, ada ngo berarti ngeracun busana ning manungsa, kudu ono nang dumatining dat dohirmu, karena iku ono nur sing gaib-gaib condro. Sapa sing ngajari guru sejatimu Allah. Jadi ini yang harus menjadi pemahaman yang dalam oleh kawan-kawan, seperti kemarin peristiwa yang cukup agak menarik bahwa simbol bagaimana kita melakukan, saya menyampaikan molimo Jawa ini dalam, tidak bisa diartikan molimo maling, madat, main, madon dan itu nafsu semua. Tapi di dalam ajaran Jawa itu dia melihat kedalaman. Kalau itu semuanya molimo masih nafsu semua, bisa mencongkel rumah tetangga atau memfitnah tetangga, musuhi tonggo, lalu korupsi, lalu nyongkel paving, banyak lagi. Berarti kan tidak hanya molimo. Kalau hanya molimo nafsu yang merusak nilai-nilai hidup kita. Tapi bagaimana Mas Agung kemarin menyampaikan, saya juga belajar. Mapma, Maisa, Maituna, Madya dan Mudra. Nah itu seperti apa? Nah kawinnya itu dengan siapa? Jangan kawin dengan kambing. Jangan sampai kamu menikah itu dengan sifat orang-orang yang akhirnya muncul nafsu seperti hewan. Jangan kawin dengan kambingnya. Tapi nanti kambing di dalam maknanya juga Ibrahim pernah mengalami sesuatu. Di dalam mimpinya dia harus berkorban. Ismail tidak boleh dibunuh, yang dikorban adalah kambing. Hewan yang ada di dalam dirinya, yang muncul sifat-sifat hewan di dalam diri kita harus kita sembelih setiap detik, setiap hari, setiap waktu. Jadi seperti itu di dalam memahami, tidak dalam rangka menciptakan arti yang umum saja, tapi harus dikaji lebih dalam sehingga mengerti arti, ngerti. Setelah itu seperti yang diajarkan ngerti, ngerasa dan ngelakoni. Tidak cukup karena itu sekolah. Maka di dalam ilmu ini harus ngerti, ngerasa, ngelakoni. Ngelakoni apa? Makna dalam menjalankan hidup, makna dalam menata hidup, makna dalam menjaga hidup. Nah itu seperti itu. Menjaga hidup kita tidak terlalu dekat dengan sesuatu yang bertentangan dengan kodrat kebaikan yang diajarkan oleh Gusti Kang Akaryo Jagat. Jadi seperti itu. Pemirsa Cahaya Batin, semoga peristiwa kebudayaan yang terjadi beberapa hari ini kita masih bisa menuntaskan. Maka peganglah nilai-nilai arti dan makna serta inti dari apa yang diajarkan Jawa, biar nanti tidak kelepasan lalu menafsirkan hanya tahu sedikit, lalu juga menyampaikan dan banyak orang kebingungan karena ketika ditanya jari sopo, jari buku, bukan. Mari kita pahami betul-betul nilai-nilai itu agar mengenal Tuhan, mengenal Gusti Kang Akaryo Jagat,
mengenal Sang Yang Widi, mengenal Sang Pencipta betul-betul utuh, tidak bertengkar, tidak mencari benar tapi mencari kesempurnaan, karena semuanya ciptaan Allah. Karena semuanya menghargai semua makhluk berarti menghargai Sang Pencipta. Merusak satu, menuduh yang lain berarti juga menuduh Sang Pencipta. Mari kita jaga batin kita. Semoga pemirsa cahaya batin semakin kuat, semakin lembut hatinya, semakin taat kepada apa yang menjadi ketetapan Gusti Kang Akaryo Jagat. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om ulun basuki langgeng. Om wilahing mastono musidam sekaring panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.